Oke, ini lagi nak ya untuk kelanjutan dari susunan atom ya. Tadi kan sudah Bapak jelaskan bagaimana cara mencari proton ya, elektron dan neutron ya. Ingat dalam inti P tambah N ya. Proton itu berarti dalam inti, neutron itu dalam inti, sedangkan elektron di kulitnya ya. Jadi proton tambah neutron itulah masanya ya. Karena neutron adalah massa dikurang nomor atomnya ya. Oke. Berikutnya gini ya, kelimpahan isotop ya, ataupun namanya kelimpahan atom. Kok dikatakan kelimpahan atom, jadi gini nah ya, bahwa atom itu sebenarnya ada yang sama ya, tetapi yang kita pakai nanti dalam yang namanya analisis itu hanya satu ya. Artinya apa? Atom itu ada yang stabil, ada yang enggak ya. Jadi kalau dikatakan kelimpahan atom itu berarti pengelompokan ya atom-atom berdasarkan susunannya ya. Jadi dikelompokkan dia. Jadi pengelompokan atom ini kita bagi nanti atas 4 bagian. Yang pertama ada namanya isotop ya. Ingat aja P-nya ya. Iso itu berarti sama ya. P itu berarti proton. Berarti protonnya sama. Ya. Berarti unsurnya sama, protonnya sama. Kenapa harus unsurnya sama? Karena setiap atom yang nomor atomnya ataupun yang bawahnya sama itu nggak boleh simbolnya berbeda nak ya. Contoh misalnya gini ya. Ini namanya isotop. Jadi kalau sini C, di sini harus C. Harus C. Nggak boleh di sini C, di sini N, di sini O. Nggak boleh. Kenapa? Karena setiap unsur yang sama berarti bawahnya harus sama. Ini namanya isotop ya. Tapi yang atasnya harus berbeda. Jadi kok kita katakan ada kacang 3 biji ya. Kan sama-sama kacang. Berarti ini kacang ya. Tapi massa kacang tadi berbeda-beda masanya. Gitu maksudnya ya nak ya. Oke. Itu namanya isotop ya. Iso sama, P tadi protonnya sama ataupun nomor atom. Yang berikutnya namanya isobar. Ya, ini berarti sama AR-nya. Ya. AR itu berarti nomor massa ya, ataupun bilangan massa. Tadi apa tadi? P-nya ya, protonnya. Itu dia. Unsurnya beda ya. Protonnya beda. Tapi massanya sama ya. Misalnya kacang dengan padi, ya bisa jadi beratnya sama kan, atasnya sama, tapi kan jenisnya berbeda, dan ya pasti di bawahnya juga berbeda ya, nggak mungkin lah kacang dengan padi sama jenisnya ya, gitu pada umumnya. Oke, itu namanya isobar ya, atasnya yang sama ya, bawahnya berbeda. Oke, baru yang berikutnya ada namanya isoton ya, ingat aja N-nya ya, neutron, N-nya sama ya, berarti selisih atas dan bawahnya sama ya. Unsurnya beda, proton dan masanya beda, tapi neutronnya sama. Lihat Na natrium, ini Mg magnesium ya. Ya, atas kurang bawah. Berapa 23 kurang 11? 12 ya. Mg atasnya 24, bawahnya 12, berarti 24 kurang 12 berapa? 12 ya. Oke, kan sama neutronnya, itu namanya isoton ya. Kemudian terakhir isoelektron ya. Elektronnya sama ya, jadi unsurnya juga berbeda ya, spesiesnya berbeda. Misalnya argon K plus Cl min. Lihat argon di sini kan nggak bermuatan, artinya nggak bermuatan kan tidak ada plus ataupun negatifnya, itu namanya netral. Ya udah, berarti jumlah elektron berapa? 18 ya, ini aja. Ini kan bermuatan, ingat ya, kan elektronnya 19 kurang 1 kan plus, berarti melepas, berarti dikurangkan, jadi 18. Cl min ya, berarti menangkap 1 kan, berarti 17 tambah 1 berarti berapa? 18. Itu dikatakan namanya isoelektron. Oke ya. Jadi kalau dikatakan nanti misalnya isotop tadi ya, berarti kan ada rata-ratanya. Tadi kan contohnya tadi kan misalnya ada kan si karbon ya, kok diminta berapa massa rata-ratanya. Pertanyaannya apa? Ada C12 ada, C13 ada, C14 ada. Tapi yang ada dalam
sistem periode unsur yang kita pelajari nanti adalah C126 ataupun 612. Kenapa? Karena itu yang paling stabil, paling banyak ditemukan di alam. Oke. Jadi ketika nanti di alam semesta itu suatu isotop itu berjenis ya, jenis ya. Jadi ketika ada suatu unsur yang sama dia dan masanya berbeda, kita bisa menentukan massa rata-rata ataupun AR-nya. Jadi setiap kelimpahan isotop itu totalnya itu harus 100% ya nak ya. 100%. Jadi biasanya yang persentase terbanyak itu yang paling stabil, itu nanti dikasih 3 unsur radioaktif. Ya, jadi ketika ada Ca40 namanya kan Ca40 dengan Ca42 ya, ini 40 misalnya 40 SMA ya, satuan massa atom ya, nanti 42 SMA ya ataupun 42 bilangan massanya. Ini 80%, ini 20%. Karena totalnya harus 100. Gimana cara mendapatkan rata-ratanya? Diminta massa rata-ratanya. Ini rumusnya ya. Jadi ketika ada suatu nuklida, 2 nuklida, ditentukan berapa rata-rata massanya ya. Jangan 40 tambah 42 ya. Nggak boleh. Nggak boleh atasnya nanti kemarin ditambahkan baru bagi 2, nggak boleh. Tapi rumusnya gini sini ya. ARCA sama dengan persentasi CCA yang pertama ya. Persentasinya berapa? Dikalikan dengan AR. AR di sini apa? Nomor masanya atasnya 40. Ya, ya. Ditambahkan dengan persentasi CA yang kedua. C yang kedua berapa persentasinya? 20 kan? AR-nya berapa yang kedua? 42. Ini nanti dia. Makanya 80 kali 40. Ya, 80% kelimpahannya atasnya 40. Ditambah 20% dikalikan dengan atasnya 42. Dapat nih ya nilainya. Itu nanti ya. Oke. Contoh lagi berikutnya ya. Oke, misalnya Pak, ada diketahui 3 isotop ya. Ada A ya, sama-sama A. Ada 20, ada 22, ada 23. Persentase berapa? 60%, 35% dan sisanya. Ingat totalnya di sini harus berapa persen? 100%. Jadi si air 23 ya sisanya aja ya. Oke. Untuk mendapatkan rata-ratanya berapa? Oke. Untuk mendapatkan rata-ratanya ya buatkan aja nak ya. AR rata-rata ya. Ini berarti rata-rata ya, AR rata-ratanya. Berarti persentasi A ya, persentasi A yang pertama berarti A20 ya. Dikalikan dengan AR-nya, ditambahkan nanti dengan ya persentasi ya A 22 kali AR-nya, ditambah ya persentasi A23 yang ini dikalikan dengan AR-nya per 100 karena totalnya ada 100%. Ya udah, berarti 60 ya, kenapa 60% dikalikan dengan atasnya 20 ditambah 35% kali atasnya ya 22 ditambah sisanya tadi berapa? Dapati 5% supaya totalnya berapa? 100 ya. 40 60 35 95 tambah 5 lewat sini kan berarti 5. Dikalikan berapa? 23 per 100. Itu bisa dicari. Ya, itu untuk mendapatkan AR rata-rata. Jadi kalau nanti ada suatu persentase suatu unsur, berarti totalnya harus 100% gitu nak ya, untuk mengetahui berapa massa rata-rata. Jadi ketika ada kacang 3 biji ya, berapa rata-ratanya? Harus ada persentasinya. Jadi ketika ada 3 kacang tadi, mau kita cari AR-nya, berarti harus ada persentasi yang pertama, kacang pertama, persentase kacang kedua, dan persentase kacang yang ketiga. Gitu dia. Oke? Kira-kira itu ya untuk penjelasan kita tentang susunan suatu atom. Ya, nanti kita latihan ya, nanti Bapak kasih soal berikutnya. Oke?